Turnip, Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 2205020080. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang paradigma administrasi negara. Sebelum itu pengertian paradigma. Secara etimologis, paradigma berasal dari bahasa Yunani, yaitu paradigma yang berarti pola atau contoh. Diperkenalkan dan dipopulerkan oleh Thomas Kuhn pada tahun 1962. Menurutnya, secara pandang untuk mengetahui realitas sosial tertentu secara spesifik. Georg Geringer juga menyatakan pada tahun 1980, paradigma sebagai pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari dalam salah satu cabang disiplin ilmu pengetahuan. Paradigma sangat diperlukan oleh peneliti dan ilmuwan bukan untuk sekedar mencari modal pemecahan masalah, tetapi juga digunakan dalam menanggapi keilmuan. Paradigma bukanlah teori, tetapi cara berpikir atau cara memandang. Jadi paradigma adalah pandangan atau kerangka pemikiran sebagai dasar dalam menilai dan mengkaji sesuatu permasalahan. Di sini perkembangan paradigma administrasi negara memiliki 5 konsep paradigmanya. Salah satu paradigma yaitu dikotomi politik administrasi pada tahun 1900 sampai 1926 yang berisi tentang Goethe dalam Keben mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dalam kehendak rakyat, sedangkan administrasi memberi perhatiannya pada implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut. Pemisahan antara politik dan administrasi dimanifestasikan oleh pemisahan badan legislatif dan badan eksekutif yang menyelenggarakannya. Lanjut ke paradigma kedua, yaitu prinsip-prinsip administrasi negara pada tahun 1927 sampai 1937, yaitu berisi tentang diusung oleh Willoughby yang menyatakan bahwa prinsip administrasi adalah prinsip administrasi. Dalam artinya bukan ilmu yang lain. Fokusnya pada prinsip administrasi yaitu first core. Jadi pada fokusnya yang dianggap bisa berlaku universal. Yaitu masa penuh tantangan pada tahun 1938 sampai 1947. Itu untuk pertama kalinya aliran utama administrasi negara mendapat tantangan konseptual yang dimulai dengan terbitnya buku karangan Bernard dan kemudian memengaruhi Simon menulis kritikan yang mengenai terhadap ilmu administrasi negara. Ketidaksepakatan terhadap administrasi negara salah satunya adalah politik, dan administrasi tidak akan pernah dapat dipisahkan sedikit pun. Paradigma ketiga yaitu administrasi negara sebagai ilmu politik pada tahun 1950 sampai 1970, yaitu isinya tentang asumsi utama yang dibangun adalah administrasi negara bukanlah sesuatu yang bebas, nilai yang dapat berlaku di mana saja, namun administrasi negara dipengaruhi oleh nilai tertentu. Pada titik ini terjadi persinggungan antara nilai administrasi negara di satu sisi dan nilai politik di satu sisi lain. Akhirnya John Rawls dalam Keben mengatakan bahwa teori administrasi negara juga merupakan teori politik. Paradigma keempat yaitu administrasi negara sebagai ilmu administrasi pada tahun 1956 sampai 1970. Menurut James D. Thompson, bahwa dalam melaksanakan pengaturan dan keteraturan negara diperlukan ilmu dan teknologi administrasi sebagai secara berpikir dan bertindak, sehingga tugas kenegaraan dapat membuahkan hasil. Memusatkan fokus paradigma ini ialah perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern, analisis sistem, dan lain-lainnya. Dan terakhir yaitu paradigma kelima tentang administrasi negara sebagai administrasi publik pada tahun 1970 sampai sekarang.
Paradigma yang dikemukakan oleh Nicholas Henry ini memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokusnya yaitu pada teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dalam kepentingan publik.